warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani NPM 18 130 34001 dari kelas Ganjil Pendidikan Geografi 2018 akan menjelaskan mengenai mind map yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Geografi Pertanian dengan buku berjudul Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan pengarang Tulus Tambunan yang diterbitkan di Jakarta pada tahun 2010 oleh Universitas Indonesia. Berikut adalah hasil mind map yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Geografi Pertanian yang terdiri dari 9 bab. Baiklah, bab pertama dengan judul Peran Sektor Pertanian di dalam Ekonomi, terdiri dari 4 subbab. Pertama, kontribusi produk. Kedua, kontribusi pasar. Ketiga, kontribusi faktor-faktor produksi. Dan terakhir, kontribusi devisa. Selanjutnya pada bab kedua dengan judul Revolusi Hijau dan Perkembangan Sektor Pertanian. Revolusi hijau di Indonesia terjadi pada tahun 1970-an, yaitu modernisasi pertanian untuk meningkatkan kemandirian Indonesia dalam produksi pertanian, khususnya beras. Selanjutnya, bab ketiga dengan judul Tata Niaga dan Pengendalian Harga Beras. Terdapat 2 subbab, yaitu Tata Niaga Beras dan Stabilitas Beras. Bab keempat dengan judul Ketahanan Pangan. Terdiri dari 2 subbab, yaitu Pentingnya Ketahanan Pangan dan Konsep Ketahanan Pangan. Pentingnya ketahanan pangan. Pemerintah harus memperhatikan kelangsungan produksi pangan di dalam negeri demi menjamin ketahanan pangan. Namun di pihak lain, Indonesia tidak bisa menghambat impor pangan dari luar. Kemudian, konsep ketahanan pangan. Konsep ketahanan pangan yang dianut Indonesia dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Selanjutnya, bab kelima dengan judul Pertanian dan Kemiskinan, dengan subbab Kemiskinan di Pertanian. Betapa pentingnya pertumbuhan pendapatan pada pertanian bagi upaya pengurangan kemiskinan di Indonesia, karena sebagian besar penduduk miskin di Indonesia bekerja di pertanian. Penyebab kemiskinan sebagian besar di sektor pertanian adalah distribusi lahan yang timpang, pendidikan dan pekerja yang rendah, sulit mendapatkan modal, dan nilai tukar petani yang terus menurun. Kemudian bab ke-6 dengan judul Pengadaan Pupuk dan Penyediaan Benih. Terdiri dari 2 subbab, yaitu pupuk dan benih. Pupuk. Berakhirnya Orde Baru hingga saat ini banyak sekali kasus-kasus kelangkaan pupuk. Kelangkaan ini disebabkan oleh faktor seperti masalah dalam sistem dan mekanisme distribusi pupuk yang berlaku di dalam negeri. Kemudian benih, sejak era reformasi hingga saat ini, pengadaan benih di dalam negeri sering menjadi masalah, baik stok yang tidak ada di pasar atau harga yang terlalu mahal bagi petani, terutama petani kecil. Baik, kita lanjut. Bab 7 dengan judul Liberalisasi Perdagangan Pertanian dan Kemiskinan Suatu Simulasi. Liberalisasi perdagangan dunia dalam pertanian dianggap sangat perlu karena berpotensi besar untuk mengurangi kemiskinan di dunia. Kemudian bab 8 dengan judul Ekspor dan Daya Saing Pertanian Indonesia. Terdiri dari 2 subbab, yaitu Perkembangan Ekspor dan Daya Saing. Perkembangan ekspor. Indonesia termasuk negara pengekspor komoditas pertanian. Pertumbuhan dan diversifikasi ekspor juga dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur keberhasilan revolusi hijau. Kemudian daya saing. Untuk sayur-sayuran, Indonesia kesulitan untuk bersaing dengan Cina dan Thailand. Untuk buah-buahan, daya saing Cina dan Indonesia kurang lebih sama, dan Filipina muncul sangat mencolok sebagai negara yang memimpin. Bab terakhir yaitu bab 9 dengan judul Kebijakan Pertanian. Terdiri dari 2 subbab, yaitu Kerangka Analisis Kebijakan Pertanian dan Revitalisasi Pertanian. Kerangka analisis kebijakan pertanian. Produksi pertanian dipengaruhi oleh ketersediaan pupuk dan infrastruktur.
Artinya, kebijakan pertanian bisa membuahkan hasil optimal jika kebijakan industri jika didukung sepenuhnya oleh kebijakan pembangunan infrastruktur dan kebijakan perdagangan luar negeri. Kemudian, revitalisasi pertanian. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mencoba mengatasi masalah ketahanan pangan di dalam negeri dengan melakukan kebijakan revitalisasi pertanian, yang pada prinsipnya adalah menempatkan kembali peran strategi dari sektor pertanian di dalam perekonomian nasional dan pada akhirnya bukan hanya menjamin ketahanan pangan tetapi swasembada pangan. Sekian video penjelasan mind map yang telah saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.